Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta, di mana pada season pertama yaitu Pak Arif sebagai coach ya, dan saya sebagai coachee. Nah, pada season kedua saya sebagai coach dan Pak Arif sebagai coachee. Gimana Pak Arif? Apakah kita sudah siap dimulai? Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Sedang apa Pak? Waalaikumsalam Bu Haji. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Oh, hebat nih Pak Arif. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Haji sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau saya mengganggu waktu Pak Arif sebentar, boleh tidak? Ada yang sedikit tentu saja hal boleh. yang ingin saya bicarakan kepada Pak Arif. Iya boleh Bu. Kebetulan perangkat pembelajarannya juga sudah selesai. Oh iya, terima kasih ya Pak Arif. Sama-sama. Mari silakan Bu Haji, kita ngobrol santai saja. Ada apa? Ya maaf ya, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya Pak Arif. Oh, tidak mengganggu Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali. Ya Pak Arif, akhir-akhir ini saya ini sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi dari keresahan yang saya alami ini. Oh, baiklah Bu Haji. Semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya juga dapat membantu. Terima kasih. Begini ya Pak Arif, kemarin tuh saya ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan kerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Bu? Sehingga Ibu mendapatkan teguran. Coba Bu Haji jelaskan detail peristiwanya kepada saya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan. Akhir-akhir ini saya suka terlambat kalau datang ke sekolah. Walaupun saya sudah minta izin lewat WhatsApp. Itu Pak. Oh begitu. Lalu menurut Bu Haji, alasan apa yang membuat Bu Haji datang terlambat? Ya, saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak. Anak saya kan sekarang sudah masuk TK. Jadi setiap hari saya tuh harus menyiapkan keperluan anak saya dulu dan mengantarkannya lagi dulu ke sekolahnya, gitu, Pak. Oh begitu masalahnya. Menurut Bu Haji, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak. Karena hampir setiap hari saya datang terlambat, meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Haji. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah hampir setiap hari, pasti beliau juga tegas. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru,
yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Haji? Betul, Pak. Memang saya merasa kurang disiplin, Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak kepada kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya juga punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Ibu Haji kurang disiplin dan dengan sering datang terlambat, Ibu ditegur kepala sekolah dan Ibu Haji merasa resah. Karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima, sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Haji, bagaimana dengan sikap Bu Haji tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar ya bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Pak. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya harus lakukan. Ya, apa kira-kira yang selanjutnya akan Bu Haji lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Ya, rencananya saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf ya, agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau. Ya, bagus. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Haji? Nah, itu Pak, saya masih bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi saya juga bisa anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Haji, kekuatan apa yang Bu Haji miliki untuk mengatasi kedua hal tersebut? Alhamdulillah sih, saya selalu bangun masih pagi banget ya. Kemudian sebenarnya sih ada kakak saya yang bisa saya minta tolong ya, karena beliau juga anaknya di TK yang sama gitu Pak. Oh, sangat bagus itu Bu Haji. Solusi yang akan dilakukan oleh Bu Haji itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Alhamdulillah ya, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Syukurlah Bu Haji sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan meminta maaf besok. Dan masalah kedisiplinan, kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu, saya akan bicara dengan kakak saya, masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya, supaya mereka bisa mengawasi, kakak saya itu bisa mengawasi anak saya juga di sana, gitu Pak Arif rencananya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Haji. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Haji dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi. Amin. Terima kasih Pak Arif atas waktunya ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Bu Haji. Ya, demikian sesi pertama. Untuk yang kedua, mungkin sesi kedua, yaitu saya sebagai coach dan Pak Arif sebagai coachee ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim, langsung kita mulai Pak Arif. Ya. Ya. Mangga. Selamat siang Bu Haji. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Arif. Ada apa ya? Kelihatannya Pak Arif itu hari ini murung, tidak seperti biasanya. Mohon maaf Bu Haji, saya jadinya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu Haji, saya mau diskusi tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati. Kira-kira apa yang saya bisa bantu?
Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Pak Arif rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini, Ibu masih ingat atau tidak? Beberapa hari yang lalu kan ada Bapak pengawas yang melakukan supervisi dan waktu itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Pak Arif mendapat teguran dari pengawas sekolah itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius bagaimana, Pak? Bapak pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga dikritik? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tapi tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Arif dengan respon pengawas itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dan yang terpenting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, begitu. Terus, memang selama ini Pak Arif lakukan dalam proses belajar bagaimana? Ya, yang seperti saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video yang menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus mengapa tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, sebab siswa juga menjadi termotivasi dan yang penting juga mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Arif menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak pikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang memang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Arif menggunakan sumber belajar itu dari buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Bu. Setelah Pak Arif bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pun saya terus kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Pak Arif tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Arif merasa kurang nyaman itu adalah saat supervisi itu karena Pak Arif tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Arif, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung ya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya betul Bu Haji. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur ke kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Arif bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Arif dalam mengajar. Ya mudah-mudahan saja ya Bu Haji. Dari apa yang sudah Pak Arif sampaikan, apa rencananya Pak Arif ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi. Lalu apakah ada hal lain yang dilakukan? Mungkin saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Arif selanjutnya?
Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya gunakan karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Syukurlah kalau Pak Arif sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Arif rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Arif lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Arif untuk melakukan komitmen tersebut? Terus terang, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya, dan Pak Arif dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Haji untuk waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita. Amin, sama-sama Pak, amin ya, semoga ya. Baiklah Bu Haji, saya permisi dulu ya. Mangga Pak Arif, mangga. Demikian coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.